Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Fatihah. Ya, anak sekalian, pertemuan kali ini kita melanjutkan yang kemarin ya, fasal baru dengan pembahasan yang baru. Nah, pembahasan tentang apa? Nah, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya lupa, di sini sekarang saya pakai ini ya, simbol ini sama ini ya. Nah, bagi yang kelas 1 yang baru belum tahu, nah biar tahu, yang sudah tahu biar ingat ya. Ini simbol, kalau ada ini nanti ditulisnya bacanya utawi ya. Nah, kalau ada yang kho kayak gini kho, ini bacanya iku. Dan untuk seterusnya nanti bakal seperti itu ya. Nah, sedikit-sedikit saya kasih sedikit-sedikit. Kedepannya saya kasih lagi tambah banyak. Nah, sekarang dua dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ono fasal. Faslun ai hadzal fasli, ada hadza di sini. Utawi iki iku ono fasal. Wa faraidul gusli utawi. Nah, wa faraidul gusli utawi pira-pira fardune adus. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Ada 3 fardunya mandi. Apa saja? Yang pertama yaitu an-niyatu, rupane an-niyatu niat, wa izalatun najasati lan ngilangi najis, ingkanat lamun ono apa najis. An-niyatu rupane niat, wa izalatun najasati lan ngilangi najis, ingkanat lamun ono apa najis, ala badanihi iku tetep ing atase badane wong. Ingkanat lamun ono apa najis ala badanihi iku tetep ing atase badane wong. Wa isolul ma'i lan nekakno banyu, lan nekake banyu ila jami isyari marang sekabehane rambut. Wa isolul ma'i lan nekake banyu ila jami isyari marang sekabehane rambut. Wal basyarati. Oke. Maaf ini salah ya. Ini benar sih. Sirah ya. Oke. Wal basyarati lan ya kepala lah. Itunya kulit. Nah, wasunanuhu utawi pira-pira sunnahe adus khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara. Atasmiyatu rupane atasmiyatu maca basmalah, wal wudu'u lan wudu, wa qablahu ing dalem sadurunge adus, qablahu ing dalem sadurunge adus, wa imrarul yadi lan nglakokake tangan ya, tangan alal jasadi ing atase badan awak. Wal muwalatu lan nuli-nuli, wa taqdimul yumna lan dhisikno bagian tengen, bagian kanan ya, alal yusra ing atase kiwa, Oke. Nah, jadi di sini sekarang pembahasannya mengenai mandi ya, mandi besar itu apa saja yang harus dilakukan, mulai dari fardunya mandi ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari kayak niatnya juga sudah tahu kan kemarin niatnya, jangan sampai nggak tahu niatnya mandi. Fardunya mandi besar. Fardunya ada berapa? Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Ada 3 fardunya mandi besar. Apa saja? Yang pertama yaitu an-niyatu, rupane an-niyatu niat. Nah, ada niat. Nah, jadi harus niat. Karena ini yang membedakan, makanya awalnya harus niat. Kalau nggak niat ya sama saja kayak mandi pada umumnya, yang ada malah nggak sah mandinya karena dianggap mandi biasa. Jadi harus niat dulu, jangan sampai lupa niatnya dan jangan sampai salah niatnya ya. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis, menghilangkan najis. Ingkanat lamun ono apa najis ala badanihi ing atase badane wong. Menghilangkan najis yang ada di badan. Nah,
Jadi misalkan apa namanya, kalian mau mandi besar, terus ada kayak misalkan kotoran burung misalkan di kulit, nah itu dibersihkan dulu, jangan sampai masih menempel ya. Intinya harus hilang semua juga najis yang ada di badan misalkan kayak gitu ya. Misalkan di rambutnya ada kotoran burung di rambut, nah itu harus dibersihkan juga, jangan sampai ketinggalan. Percuma kalian sudah mandi besar tapi masih ada kotoran yang tersisa, nah itu percuma ya nantinya karena masih ada najisnya. Yang ketiga, akhir wa isolul ma'i wal basyarati, nah, mengalirkan lah ya, nekaake mendatangkan ya, kita memakai bahasa mengalirkan saja, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, air, makanya biasanya kalau mandi besar itu ya harus sama ya keramas ya, itu keramas kan, keramas. Kenapa? Karena semuanya harus kena air ya. Yang rambutnya panjang ya intinya di sela-selanya ini harus kena air ya, di telinga juga. Intinya semuanya harus kena, yang nampak tapi. Jadi terus yang di dalam gimana Pak? Yang di dalam mulut ya udah gak usah. Intinya terus yang di dalam banget ini gimana ya? Intinya yang di bagian-bagian kulit yang nampak, yang kelihatan ya, yang kelihatan, dan yang di sela-sela rambut, nah itu semuanya wajib teraliri oleh air. Jangan sampai ada yang tertinggal. Makanya biasanya sela-selanya ini harus apa namanya, basah juga. Terus di sini, nah intinya di sela-sela yang sekiranya susah dialiri air, nah itu kita harus apa ya, jeli, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah itu fardunya ya, ada 3. Terus selanjutnya wasunanuhu utawi pira-pira sunnahnya adus ya, sunnahnya mandi. Nah, sunnahnya mandi besar ya. Nah, sunnahnya mandi besar ada berapa? Iku satu asya'a, ada 5 perkara. Nah, ada 5 perkara. Kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa. Itu ya sunnah. Yang pertama, at-tasmiyatu, maca basmalah ya, membaca basmalah. Ya, kenapa? Karena mandi besar kan bersuci kan. Intinya hal yang bagus kalau harus diawali dengan basmalah biar lebih bagus lagi. Wal wudu'u, lan wudu' qablahu ing dalam sadurunge adus. Nah, sebelum mandi besar kalau bisa wudu dahulu. Wudu sebelum mandi. Nah, tapi wudunya ini nggak bisa dibuat sholat ya. Kenapa? Karena kan kita masih ada hadas besar, belum mandi besar, kan sebelum mandi. Jadi jangan sampai kita wudu setelah itu langsung sholat, padahal kita belum mandi. Nah, nggak bisa ya. Ini kan wudunya sebelum mandi. Wudunya ini nggak bisa dibuat sholat, karena kita masih dalam keadaan hadas besar ya, qoblahu soalnya sadurunge adus. Wa imrarul yadi, lan nglakokake tangan alal jasadi ing ngatasi badan, menjalankan tangan ke seluruh tubuh ini aja. Nah, jadi jangan sampai cuma dialiri. Makanya saya bilang kalau misalkan kita mandi besar, kalau bisa sela-sela yang susah untuk dialiri air itu harus jeli. Makanya kita sunahnya gini kan, tangannya dioleskan ke sini, ke ketiak, ini kemana, ke seluruh area yang sulit dijangkau air. Nah, ini tangannya harus, ininya kita harus aktif lah ininya untuk mengaliri seluruh tubuh ya. Terus wal mualatu, lan nuli terus menerus ya. Terus menerus ya, intinya seluruh ini ya, tangannya ini terus airnya juga dialiri terus, jangan sampai cuma sekali. Nah, intinya airnya harus terus mengalir. Terus watak dimul yumna alal yusra. Nah yang terakhir ini juga yang sudah apa namanya, umum ya di setiap perbuatan yang bagus. Apa itu? Takdimul yumna, mendahulukan bagian kanan, alal yusra, daripada kiri. Nah, karena apa? Karena segala hal yang bagus harus diawali dari yang kanan dulu, baru yang kiri, seperti itu ya.
Nah, dari ini ada sekitar 8 poin pada pembahasan kali ini. Mulai dari fardunya mandi ada 3, sunnahnya mandi ada 5. Nah, yang ini wajib kalian kerjakan. Kalau sampai ini tertinggal 1 saja maka batal. Kalian sudah mandi sampai selesai keramas, mandinya 1 jam 2 jam tapi lupa niat, ya nggak sah mandinya ya. Atau udah mandi lama ternyata masih ada sisa kotoran burung di kepala, nggak sah mandinya ya, karena masih ada najisnya. Nah, dan ini juga airnya ternyata masih ada sisa-sisa bagian tubuh yang belum kena air, nah maka nggak sah juga. Oke, mungkin cuma itu. Silahkan dipelajari kembali pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.